Polisi mendapatkan banyak celah dari kasus ini. Darah yang berceceran di rumah penulis Ki adalah milik seorang wanita yang ditodong pisau pada episode pertama. Wanita itu tahu sebuah pembunuhan yang direncanakan seorang mantan personil boyband. Oleh karena itu, dia pun dibunuh. Investigasi masih terus berlanjut. Penulis Ki kembali gabung dalam proyek drama. Tapi namanya gak berbakat ya tetap gak berbakat. Dia berpikir dengan keras, tetap saja buntu. Dia iri pada cewek yang selalu punya ide setiap dekat laptop, tangannya bisa mengetik dengan lancar. Akibat iri dengki itu, penulis Ki dirasuki arwah. Dia kemudian mengetik seperti orang yang kerasukan. Suatu hari si pria indigo melihat ada arwah yang selalu mengikuti cewek. Ternyata arwah itu tak lain adalah si Cenayang di episode pertama. Cenayang adalah emaknya cowok. Sesungguhnya 24 tahun yang lalu, Cenayang gak selesaikan ritual roh karena gak sanggup mencelakakan anak orang lain demi keselamatan anak sendiri. Setelah itu, dia merasa dirinya gak pantas lagi menjadi seorang Cenayang. Dia pergi membawa si anak, guna memulai lembaran hidup yang baru. Namun apa daya, si anak selalu dibully teman, karena punya emak seorang Cenayang. Si mantan suami datang minta anak ikut dengannya, agar lebih terjamin masa depannya. Dengan berat hati, Cenayang merelakan kepergiannya. Cenayang kemudian hidup sendirian, hingga suatu hari, dia pindah ke tempat baru, tepat di samping rumah cewek. Dunia begitu kecil. Saat memperkenalkan diri, Cenayang terkejut melihat nama cewek. Seketika dia dilanda 1000 rasa bersalah, bukankah ini adalah anak gadis itu? Cenayang kasihan pada nasibnya yang selalu dipenuhi dengan berbagai cobaan. Dia menyayangi cewek seperti menyayangi anak sendiri. Semenjak ayah bangkrut, emak pergi meninggalkan mereka. Dan semenjak ayah meninggal, cewek hidup sebatang kara. Cewek juga sangat menyayangi ibu Cenayang. Hingga suatu hari Cenayang meninggal dalam suatu insiden kebakaran, arwahnya kemudian senantiasa menjaga cewek. Itulah sebabnya mengapa cewek selalu mendengar suara nyanyian yang aneh. Bukan karena cewek punya ilmu atau punya magic hingga mampu mengubah naskah menjadi kenyataan. Tapi suara-suara itu salah satu kemampuan ibu Cenayang berkomunikasi dengan roh lain. Naskah baru yang dibuat penulis Ki sudah selesai. Arwah sengaja merasukinya agar kronologi kebakaran 8 tahun yang lalu bisa terbongkar. Begini ceritanya, pada hari itu, cowok diajak ke apartemen. Kebetulan ibu Cenayang datang mengunjungi cewek. Tempat janjian cowok tepat berada di sebelah kosan cewek. Cenayang melihat anaknya sendiri di situ, ada rasa rindu, ada rasa gak tenang, feelingnya gak enak di hari itu. Saat cowok masuk kamar, dia diserang dengan alat setrum. Kemudian dia diikat dan kekasihnya pingsan tergeletak di lantai. Tiba-tiba sirene berbunyi menandakan ada kebakaran di apartemen. Semua orang kalang kabut berlari menyelamatkan diri. Namun, ibu Cenayang minta cewek duluan saja, nanti dia nyusul. Dia sendiri balik menyelamatkan anaknya yang di kamar sebelah. Gak tenang emaknya masih di lantai atas, cewek menitipkan laptop pada teman, kemudian dia balik. Tiba situ dia melihat emak sedang berjuang keras menyelamatkan seorang cowok. Emak mendesak cewek pergi dengan cowok, masih ada seorang wanita di kamar itu lagi. Emak kembali ke situ untuk menolongnya. Terpaksalah cewek mendengar pesan emak, dia membawa cowok ke tempat yang aman. Kemudian dia kembali ke situ lagi untuk membantu emak. Seluruh gedung mulai terbakar, asap ada di mana-mana. Cewek minta bantuan tambahan pada temannya. Tapi si kawan picik ini betul-betul tega hatinya. Dia sangat egois mengharapkan cewek mati di situ, sehingga dirinya bisa menggunakan hasil karya cewek untuk menjadi tenar. Saat petugas bertanya apakah masih ada orang di dalam gedung, si kawan tanpa berpikir dia langsung jawab gak ada. Pertolongan gak kunjung datang. Si jago merah semakin cepat melalap seisi gedung, ibu Cenayang kehabisan tenaga untuk bisa bopong wanita itu keluar dari kamar. Dia sendiri kemudian menjadi lemes, dan pasrah dalam lalapan api. Saat cewek kembali, dia melihat emak di dalam, dia paksa masuk, tiba-tiba terjadi ledakan besar, cewek pun terpental keluar. Setelah itu cewek koma beberapa bulan di rumah sakit. Bangun-bangun, hidupnya sudah berubah total. Karya direbut kawan, emak telah meninggal, serasa dunianya runtuh seketika. Belum habis kesedihannya, cewek gak sengaja menemukan foto jadul cowok dan emak. Yang dia anggap emak selama ini ternyata tak lain adalah emak kandung cowok. Cewek menceritakan semua kronologis yang dia tahu. Cowok baru tahu ternyata emak selalu menjaganya. Cewek gak mau percaya pada hal-hal tahyul lagi, langsung dibuangnya kalung jimat ke laut. Hidup ini ada di tangan kita masing-masing. Jangan menyalahkan nasib gak berpihak pada kita. Jangan merasa dunia ini gak pernah adil sama kita. Berani ambil tindakan harus bisa menanggung konsekuensinya. Walau terkadang, penyesalan selalu datang terakhir. Bisa-bisanya mereka mau makan malam saja gak dapat-dapat. Seketika jadi nyesal buang kalung hoki itu. Entah makanan habislah, atau yang sudah mau tutup warung, dan akhirnya cewek jadi menahan rasa lapar. Gaya cewek yang sedang kelaparan terlihat begitu manja di mata cowok. Saat cewek terjatuh, dan keduduk pup, dia terlihat super manis di mata cowok. Astaga, sepertinya cowok sudah kena racun, dirinya ternyata telah jatuh cinta.
Malam itu cewek mendengar lagi suara nyanyian, muncul pemandangan dia lagi nyetir dan cowok mengalami kecelakaan. Cowok minta arwah emak agar jangan lagi memberitahu apa yang akan terjadi. Dikarenakan setiap musibah yang diketahui cewek akan membuatnya terancam bahaya. Memang benar, besok saat cewek lagi susun-susun barang di mobil truk. Tiba-tiba arwah menghidupkan mobil. Mobil pun meluncur dengan sendirinya tepat ke arah cowok berada. Cewek segera naik mobil bermaksud hati mengendalikan, tapi apa daya gak bisa direm. Melihat keadaan gini, jika benar di antara mereka hanya boleh ada satu orang yang selamat, dia memilih mengorbankan diri saja. Cowok sengaja diam di tempat. Cewek juga berpikiran yang sama, dia berharap agar cowok bisa minggir. Pria indigo tahu ini semua ulah si arwah mantan, begitu dendamnya dia pada cowok dan cewek. Seketika pria indigo gaskan mobil untuk memberhentikan kecelakaan ini. Dia kemudian dilarikan ke rumah sakit akibat geger otak. Cewek merasa sangat bersalah. Seharusnya dia gak mengikuti kata hati untuk menyukai cowok. Kebersamaan mereka akan mengakibatkan penderitaan pada orang di sekitar. Cewek kemudian mengakhiri hubungan dengan cowok. Lalu pergi ke warung dulu untuk mengenang emak. Tiba-tiba arwah emak muncul dan berkata padanya, takdir pahit ini akan berakhir. Cewek dan cowok punya ikatan takdir yang kuat. Siklus nasib mereka selalu berputar tiap 8 tahun sekali. Seperti halnya, 24 tahun yang lalu, saat keluarga cewek bangkrut, cowok malah punya kesempatan sekolah ke luar negeri. Dan pada 16 tahun yang lalu, saat cewek menolong cowok yang sedang dibuli preman, akibatnya dia sendiri mengalami cedera di kaki, dan mundur dari judo. Serta 8 tahun yang lalu, karena menolong cowok dari kebakaran, dia kehilangan emak dan karir. Tiba-tiba cewek terbangun, serasa mimpi, tapi begitu nyata. Cewek punya feeling gak enak, dia pun pergi ke rumah cowok. Sampai sana, dia melihat Yuna masuk ke rumah tanpa izin, dan sedang duduk manis sambil membawa mancis dan minyak. Ternyata dia penyebab kebakaran pada 8 tahun yang lalu. Yuna adalah junior artis yang menyukai cowok dari dulu-dulu kala. Sewaktu cowok punya pacar, dia cemburu dengan wanita itu. Sehingga dia membuat hal-hal yang menyebabkan cowok salah paham dengan pacarnya, seperti porak-porandakan kamar rias dan merusak mobil cowok. Agensi menghasut agar cowok putus dengan pacarnya. Hubungan asmara mereka menjadi semakin renggang setelah muncul skandal pacaran di media. Yuna menuduhkan bahwa si pacar yang ekspos ke media. Tapi hal ini tidak membuat cowok putus dengan pacar. Akibatnya si Yuna makin kesal, dia mengajak cowok ke apartemen, dan kemudian menyetrumnya. Cowok diikat, tadinya mau menuduhkan hal ini pada si pacar, tapi si pacar datang agak cepat, dia kepergok ini perbuatan Yuna. Mereka pun beradu mulut. Yuna mulai main kasar, dia memukul wanita itu, sehingga terjatuh dan lilin-lilin hiasan mengenai spray dan karpet, kebakaran pun terjadi. Sang kekasih tergeletak pingsan di lantai. Tiba-tiba arwah mantan merasuki tubuh cewek, inilah saat yang ditunggu-tunggu selama ini. Arwah mantan mau membalas dendam pada Yuna. Tiba cowok pulang, arwah seketika berpindah haluan dan menyerang cowok. Dia dendam, janjinya cinta mati, tapi saat dihasut, cowok langsung meragukannya. Si mantan gak rela mati sendirian, dia mengajak cowok pergi sama-sama. Arwah emak datang, hentikan penghakiman sendiri. Hukum sebab akibat itu ada, mereka yang berbuat jahat akan mendapatkan balasan yang setimpal. Arwah emak mengajak arwah mantan agar pergi dengan tenang. Yuna ditangkap polisi. Begitu juga terkuak kasus kematian asisten di rumah penulis Ki. Rupanya dia dibunuh oleh pria misterius di episode pertama, yang tak lain adalah mantan anggota boyband. Sebenarnya dari awal penulis Ki merencanakan sebuah penggelapan uang. Dana sponsor drama mau ditilap untuk bayar utang. Lalu dia mengupah si pria misterius untuk membunuh cowok. Dengan begitu, drama akan terpending dan penulis Ki punya waktu untuk putarkan dana itu. Dia dan si pria misterius berhasil dibekuk polisi. Sebulan kemudian, hidup terus berjalan, ada orang yang makin sukses, ada orang malah semakin mundur. Setelah drama horor itu berakhir, cewek semakin naik daun. Dia dikenal sebagai penulis berbakat. Tapi sebaliknya, karena kasus dengan Yuna dan penulis Ki, karir cowok menjadi semakin anjlok. Hari-hari dilaluinya dengan tak semangat. Suatu hari dia ditawarin kerja sampingan. Sesampainya di lokasi, rupanya dia cuma disuruh beli kopi. Mantan manajernya kini malah perintahkan dia kerja. Walau gak sesuai ekspektasi, tapi namanya artis jatuh pamor, mau gak mau, daripada gak ada penghasilan. Saat dia berjalan mau beli kopi, cowok pun jatuh berguling dengan konyol. Tiba-tiba ada yang mendekati dan mengembalikan kacamata padanya. Wow, siapa ini? Cewek terlihat sangat beda, penampilannya yang cantik membuat dirinya terlihat pede. Ya namanya juga sekarang dia adalah penulis terkenal, wajar saja dia terlihat pede. Cowok merasa rindu, kecewa, marah, bercampur aduk. Dia kesal kemarin diputusin cewek. Pertemuan itu berakhir dengan tak baik. Sebenarnya cewek juga ingin kembali bersama cowok. Kedua pohon apel yang sudah terpisah lama, berhasil disatukan balik. Harapannya agar dia sendiri dan cowok bisa bersama-sama memulai lembaran hidup yang baru.
Happy ending.